Kita harus meningkatkan kapasitas SDM kita agar lebih produktif dan lebih kompetitif, dan pendidikan vokasi menempati posisi penting dalam strategi pengembangan SDM kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renanda Dipa Acarya Santi, dan di sini saya akan membahas tentang vokasi. Apa sih yang pertama kali dipikirkan ketika mendengarkan kata vokasi? Mungkin gimana sih belajarnya? Apakah sama seperti SMK? Lalu prospek kerjanya nanti seperti apa? Pertama-tama yuk kita kenalan dulu dengan vokasi. Menurut UPT nomor 12 tahun 2012 pada pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan vokasi sejatinya adalah pendidikan yang menyiapkan mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan kerja yang tinggi. Bahkan kurikulum pendidikannya dibuat bersama dengan golongan profesional dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan yang dapat memenuhi syarat kompetensi profesi di bidangnya masing-masing. Namun sayangnya, pendidikan vokasi sampai saat ini masih dipandang sebelah mata oleh mayoritas masyarakat. Bahkan tidak jarang kita mendengar cibiran mengenai mahasiswa buangan yang tidak diterima di sarjana. Stereotip tersebut memang benar mengakar di masyarakat. Namun, apa sepenuhnya dapat kita salahkan? Pada kenyataannya, seringkali ditemukan bahwa program pendidikan vokasi itu sendiri menjadi kaum yang termarginalisasikan. Dengan kebijakan belajar yang tidak jelas, kurikulum yang tertinggal, bahkan infrastruktur yang tidak memadai. Hal-hal tersebut akan membuat para lulusannya bingung untuk menentukan arah kontribusi ke depannya, yang tentu akan mengarah pada pernyataan utama. Nanti kerjanya jadi apa? Apa sanggup bersaing dengan sarjana? Itu, Vokasi UI hadir dengan visi yaitu pendidikan vokasi terbaik di Asia Tenggara dengan meningkatkan pengetahuan dan teknologi terapan yang bermanfaat bagi bangsa. Dengan misi salah satunya menciptakan kurikulum berbasis kompetensi, profesional, dan berbudi pekerti. Program Vokasi UI ini juga menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintahan maupun pelaku bisnis industri dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi bidang konsultasi dan pelatihan. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan asosiasi profesi yang bertujuan untuk menjalin kerjasama di bidang sertifikasi profesi. Lalu gimana sih dengan lulusannya nanti? Program pendidikan vokasi Universitas Indonesia telah meluluskan sebanyak 772 wisudawan pada semester genap tahun akademik 2018-2019. Bahkan sebanyak 415 lulusannya atau sebanyak 54% diantaranya berpredikat cum laude. Pada tahun akademik ini pun, Vokasi UI juga berhasil meluluskan sebanyak 99% mahasiswanya tepat waktu atau selama 3 tahun masa studi, serta membekali para lulusannya dengan sertifikasi profesi. Dengan berbekal pula dengan kurikulum 321 yang dijalankan dengan 50% pembelajaran di kampus dan 50% di industri. Dilansir pula dari bisnis.com yang diunggah pada tanggal 7 Maret 2020 mengungkapkan bahwa tracer studi yang dilakukan oleh program pendidikan vokasi Universitas Indonesia pada tahun 2019 menyebutkan bahwa daya serap lulusan okupasi terapi vokasi adalah sebanyak 100%. Gimana sih dengan perkembangan vokasi saat ini? Menurut artikel tribunnews.com, Wakil Ketua 10 DPR RI, Hetifah Saifudian, mendorong Balitbank dan Perbukuan Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud untuk melakukan penelitian khusus mengenai pendidikan vokasi yang selanjutnya akan dijadikan dasar perumusan kebijakan. Selain itu juga, Kemendikbud juga didorong untuk memasukkan substansi pendidikan vokasi ke dalam cetak biru pendidikan nasional. Dengan masuknya rencana pembangunan pendidikan vokasi ke dalam cetak biru pendidikan nasional ini sangatlah penting, karena cetak biru pendidikan vokasi akan diperbaharui dengan mementingkan kualitas, mempertimbangkan arah perkembangan zaman, dan juga akan berbasis data. Sementara itu pula, Kemendikbud juga didorong untuk memasukkan substansi pendidikan vokasi ke dalam cetak biru pendidikan nasional, akan diperbaharui dengan mementingkan kualitas, mempertimbangkan arah perkembangan zaman, dan juga akan berbasis data. Sementara itu pula, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi juga meluncurkan program SMK, Diploma 2 jalur cepat, dan juga peningkatan prodi Diploma 3 menjadi sarjana terapan. Kedua program Merdeka ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan misi Kemendikbud dalam memperbesar keterserapan lulusan pendidikan vokasi oleh dunia usaha dan juga dunia industri. Selain itu juga tujuan lainnya agar peserta didiknya mendapatkan kesempatan sebanyak mungkin dari pengalaman di dunia usaha dan juga dunia industri.
Pada akhirnya, lulusan vokasi ini berkesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak dan semakin besar karena sudah selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industrinya. Dengan kata lain, program vokasi ini sejatinya menciptakan lulusan pendidikan yang siap kerja dengan kemampuan yang terasah, siap bersaing, dan juga mengedepankan profesionalitas. Terutama pada era industri 4.0 di mana zaman berkembang pesat dalam hal teknologi ini. Lalu, apakah vokasi masih bisa dilakukan lagi?